tajiduna fikum as-sura'ah. Apa yang menurut kalian pemenang gulat itu apa? Bukan sekedar gulat. Ini Yuning mana? Hajah Yuning? Oh, ada acara. Cocok pondok noy orang itu. Iya. Kirim salam ya ke beliau ya. Loh. Kenapa? Loh, saya ngomong jelek dah? Enggak, saya bilang cocok pondok noy. Maka nanti tolong kirim salam ke Hajah Yuning, bilang kata Ustadz Rifki memang Hajah Yuning pantes mondok. Elek apa api? Ustadz kok, Masya Allah. Tidak boleh Ustadz elek itu, tidak boleh. Tidak pantas ya. Berapa hari mondoknya? Seminggu? Kenapa tidak setahun aja? Seminggu ya, Masya Allah. Kalau seminggu aja baik, apalagi setahun. Insya Allah lebih baik. Berapa banyak yang ikut? Oh, ada yang khusus ya. Sip. Yang lain nanti bolehlah ikut juga ya. Ini pengajian kita bubarkan aja. Nah, maka Rasul tanya, apa yang kalian fahami tentang pemenang gulat? Orang yang menang ketika pertandingan gulat. Maka para sahabat mengatakan, qalu huwallazi la tasra'uhu ar-rijal. Siapa pemenang itu adalah mereka yang kalau tanding gak tahu kalah. Tidak pernah kalah. Maka Rasulullah bilang, qala la, bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah walakinna sura'ata alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi yang saya maksud dengan pemenang gulat adalah mereka yang mampu menahan diri ketika sedang marah. Nah, sekarang kaitannya dengan bab ini apa? Kok ini urusannya menahan diri ketika sedang marah? Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan diri ketika sedang marah. Nah, maksudnya pada bab ini ibu-ibu, orang itu kalau ditinggal wafat oleh anaknya, ada dua keadaan. Ada yang satu ngamuk-ngamuk, jerit-jerit, mencolot-mencolot, itu bukan orang kuat. Karena apa? Dia kalah dengan nafsunya. Tapi ada yang mungkin tetap nangis, tetap sesenggukan. Ternyata mau bersin, dikira mau nangis. Sudah, ada yang tetap nangis, tapi dalam hatinya apa? Ya Allah, aku ridho dengan ketetapanmu. Nah, maka itulah yang dimaksud oleh Nabi, orang yang kuat. Nah, sekarang bab yang baru, perlakuan baik terhadap budak. Ini kita lewati apa? Lah, kita lewati aja ya. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-83. Apa bab yang ke-83? Su'u al-malakati. Tapi kita baca aja ya, kita baca aja karena kita kan kajian kitab ya, jangan sampai ada yang dilewati. Perlakuan baik terhadap budak, halaman yang ke-174, atau kalau di sini namanya babu husni al-malakati, bab berbuat baik kepada budak. Haddatsana Ali ibnu Abi Thalib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma thaqula qala. Jadi ceritanya Ali bin Abi Thalib ketika Nabi Muhammad itu menjelang wafatnya, sakitnya mulai parah. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Ali, wahai Ali, i'tani bi tabakin aktubu fihi ma la tudillu ummati ba'di." Wahai Ali, ambilkan tatakan yang nanti kamu akan tulis di atasnya sesuatu. Aku akan menulis padanya sesuatu yang umatku tidak akan tersesat setelahku. Maksudnya Nabi Muhammad akan memberikan wasiat. Akan memberi apa? Wasiat. Ini hasilnya apa enggak ini? Kayaknya murup, mangap tok tapi gak murup ini. Atau panjenengan belum mandi, Bu? Sudah mandi? Terlalu penuh?
Jadi penuh, kalau kurus-kurus tidak apa-apa. Ini penuh tapi seger-seger. Wahai Ali, ambilkanlah bantalan, aku akan menulis padanya sesuatu yang umatku tidak akan tersesat setelahku. Maksudnya setelah Nabi Muhammad wafat, kalau wasiatnya ini oleh umatnya dipegang erat, maka umatnya tidak akan tersesat. Fakhashitu an yasbiqani. Maka kata Rasulullah, maka aku khawatir, kata Ali, aku khawatir Rasulullah akan mendahuluiku. Maksudnya mendahului apa? Wasiatnya belum sempat disampaikan, Nabi Muhammad terlanjur wafat, meninggal dunia. Faqultu inni la ahfadu min dhira'i as-sahifah. Maka Ali mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menjauhkan lembar dari tanganku. Langsung mengeluarkan apa? Sahifah. Wa kana rasuhu baina dhira'i wa 'adudi. Dan saat itu kepala Rasulullah berada di antara tangan dan lenganku. Jadi sama Sayyiduna Ali itu kepalanya Nabi Muhammad diapain? Seperti apa ya? Seperti digendong ya, digini. Dalam keadaan Nabi Muhammad tertidur, terlentang, kemudian kepalanya itu berada di tangannya Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Faja'ala yusi, maka Rasulullah langsung memberikan wasiat bis salati, wasiatnya tentang apa? Salat. Waz zakati, tentang zakat. Wa ma malakat aymanukum, dan Rasulullah berwasiat untuk melakukan yang baik kepada budak. Maksudnya apa? Ojo dizolimi, jangan dizolimi, jangan disakiti. Kemudian wa qala kadzalika hatta fadat nafsuhu, dan Rasul mengulang kalimat tiga ini, salat, zakat, yang baik kepada budak. Terus diulang sampai kemudian nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis. Wa amruhu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man syahida bihi ma hurrima 'alan nar. Dan beliau juga memerintahkan agar setiap dari kita itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersaksi dengan keduanya, dua kalimat syahadat tadi, hurrima 'alan nar, maka orang tersebut diharamkan masuk ke dalam api neraka. Coba. Jadi wasiatnya Rasulullah berapa? Berapa? Nomor 1. Masa ini 3? 4. Salat, zakat, yang baik kepada budak. Yang keempat apa? Ucapkan dua kalimat syahadat. Karena barang siapa yang mengucapkan itu, Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Yang berikutnya, hadis yang ke-157. Ana Abdillah, dari Abdullah. Abdullah di sini sama, kalau tidak ada belakangnya berarti Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ana Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajibu ad-da'iya wa la taruddu al-hadiyata wa la tadribu al-muslimina. Rasulullah mengatakan, patuhilah, penuhilah undangan. Jadi lek diundang ojo sampai tidak datang, kecuali kalau memang ada uzur. Kalau memang ada uzur. Rasulullah bilang begitu. Ajibu ad-da'i, jawablah undangan, datengin undangan. Misalkan diundang, ibu-ibu nanti buka puasa di rumah ya. Ibu-ibu nanti buka puasa di rumah ya. Iya. Jangan di pos ronda. Buka puasanya di mana? Di rumah. Saya pernah digituin dulu waktu di Batu. Jadi orang-orang pasar Batu mau tutup toko, ada satu orang, ya masih keluarga, sama saya bilangin, Ki, engkau buka di omah ya. Ini undangan apa enggak ini? Kalau orang memahami kalimat itu, Bu, disuruh buka di rumahnya dia. Sudah, subhanallah. Terus setiap ketemu orang dibilang, engkau buka di omah ya. Ketemu loh, saya mikir loh, kok kabeh diundang? Saya tanya, bang,
Iki sak pasar diundang kabeh. Lho, sapa sing ngundang? Lah antum mah ngomong buka di omah. Lah iya ana ngomong buka di omah, masa buka di pos. Masa buka di embong. Astagfirullahaladzim. Tapi kan poso-poso. Entek pahalamu. Kenapa? Ngoroi wong sak pasar. Walaupun mungkin menurut dia tidak bohong, tapi orang memahaminya apa? Itu kan undangan ya. Maka datangi undangan. Wala taruddu al hadiah. Kalau dikasih hadiah jangan ditolak. Wala tadribu al muslimina, dan jangan suka mukul orang Islam. Nah, termasuk jangan memukul orang Islam itu maksudnya apa? Jangan memukul budak kalian yang beragama Islam. Hadits yang berikutnya, an Ummi Musa an Ali radhiyallahu anhu qala kana akhiru kalamin nabi, kata Sayyiduna Ali, akhir ucapan Nabi sebelum wafat sallallahu alaihi wasallam, as-salat as-salat, salat, artinya peliharalah salat, salatnya yang baik. Ittaqullaha fima malakat aymanukum, dan bertakwalah kalian, takutlah kalian pada budak-budak yang kalian miliki. Takutlah kalian kepada Allah pada budak yang kalian miliki. Berarti ingat Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita apabila kita memiliki budak disuruh berbuat apa? Baik. Sekarang bab yang ke-83, ini bab kita baca cepat-cepat saja karena penjelasannya tidak terlalu panjang, yaitu apa? Su'u al-malakah. Su'u al-malakah. Ada 1, 2, 3, ada 3 hadis. An Abi Darda annahu kana yaqulu lin-nasi nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawabi qad arafna khiyarakum min shirarikum amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu. Lihat Pak, ibu-ibu begini Bu, kalau ada orang kesusahan yang diingatlah kok panjenengan Bu, maka panjenengan itu orang baik. Misalkan begini, ada orang pas anaknya mau sekolah, kok hari itu harus segera bayar. Kepikiran dia, ya Allah, anakku wayai bayar sekolah tapi gak duwe duit. Lalu yang terbersit di pikiran orang itu langsung panjenengan, maka panjenengan itu stempel orang baik. Karena apa? Tidak usah sok kaget, biasa aja. Kok kayak gini tuh. Maka panjenengan itu apa? Diharapkan di waktu susah. Oh yo gak penak Ustaz, lepas susah itu aku dieling. Ya itulah perempuan. Coba lihat kalau laki-laki, ada cerita begini, dan ini kisah nyata. Ada seorang laki-laki ketika kaya raya, itu teman-temannya datang terus ke rumahnya. Pas wonge sugih, temennya apa? Datang terus, ngomong, oh aku kenal, oh, aku koncone, oh tak telepon saiki langsung diangkat. Masya Allah, ketika kaya, setiap makan teman-temannya datang. Dan 3 kali waktu makan, 3 kalinya itu mesti membawa teman. Tidak pernah makan sendirian. Sudah suatu hari jatuh miskin itu laki-laki. Jatuh miskin. Setelah dia jatuh miskin, teman-temannya tidak ada yang datang satu pun. Gak ono sing muncul belas. Ojo konco, setan kali. Subhanallah. Sudah. Terus istrinya ngomong apa? Istrinya laki-laki yang awalnya kaya, koncone akeh, pas melarat koncone entek, istrinya bilang apa? Ma ra'aitu aswa'a suhbah illa suhbatak. Saya tidak pernah lihat teman yang jelek kecuali teman. Yang ngomong siapa ini? Istrinya. Bener apa enggak Bu? Karena apa? Waktu kaya diparani, waktu melarat ditinggal. Lihat suami mau ngelanangi mesti api. Kalau perempuan itu kan suudon saja ya. Dibilang apa? Koncomu ki elek, pas sampean sugih teko terus, pas saiki sampean melarat ra ono sing kenapa kalimat saya belibet sekarang? Ora ono sing moro. Sudah, si suami bilang apa? Oh, sebaliknya. Bila aks. Wa ma ra'aitu ahsana suhba illa suhbati.
Kata si suami apa? Loh justru sebaliknya, saya tidak pernah melihat teman yang baik kecuali teman saya. Loh kok bisa? Kata istrinya, lawang kamu miskin temenmu tidak ada yang datang kok. Lah yo karena mereka baik, mereka tidak datang. Karena mereka tahu aku susah, mereka tidak mau nambahi kesusahanku. Kalau mereka datang, aku bakal bingung nyugui. Dalam keadaan aku tidak punya sesuatu yang bakal disuguhkan. Nah, karena mereka baik, mereka ngerti. Pas aku susah, mereka tidak perlu datang. Coba, bedanya laki sama perempuan. Hah? Ya ini Bu, Masya Allah. Wong lanang itu apapun yang terjadi senantiasa husnudzon. Wong wedok mulai telat rapi mana itu. Orang laki Bu pulang telat kerja, tapi si wedok mikir apa? Pacaran. Mesti rondo sebelah. Astagfirullah, hati-hati perempuan. Maka penghuni neraka paling banyak siapa sih? Laki-laki. Laki atau perempuan? Laki. Masa perempuan? Nah, ya perempuan. Nekat panjenengan bilang laki ya. Udah masuk saya masuk neraka kan dia gak pantas. Poso. Emang kalau poso kenapa? Baik. Sekarang kita baca perlakuan buruk. Perlakuan apa? Buruk. An Abi Darda annahu yaqulu lin-nasi nahnu a'rafu bikum min bayatirati bid-dawabi. Faqala arafna khiyarakum min shirarikum amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa amma shirarukum falladhi la yurja khairuhu. Maka orang jelek itu apa? Yang tidak diharapkan kebaikannya. Panjenengan nguasno tok alah wis pahit. Pahit ora netes belas. Diperes ora netes belas. Jadi orang kalau didelok kok ada guys. Nah itu orang jelek. Jadi Anda delok guys, aduh gak usah wis karuan gak timbang sekadung jaluk malah kisinan. Itu orang jelek. La yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu wa la yu'taku muharraruhu. Abu Darda mengatakan, ia berkata kepada orang-orang, kata Abu Darda, kami lebih tahu dibandingkan kalian, kami lebih mengetahui kalian daripada dari repot terjemahan Indonesia nih Bu. Nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab. Gini loh Bu. Kata Abu Darda, Anda kalau baca terjemahannya ngeluh Anda, tapi kalau baca Arabnya insya Allah lebih ngerti. Tidak ada. Astagfirullah, poso, hati-hati. Begini Bu, kata Abu Darda, saya lebih tahu terhadap kalian dibanding dokter hewan mengetahui tentang hewan. Paham sampai sini? Jadi pengetahuan dokter hewan terhadap hewan itu kalah dibanding pengetahuan saya terhadap kalian. Jadi saya ini lebih ngerti terhadap kalian dibanding ngertinya dokter hewan terhadap hewan. Artinya Abu Darda mengatakan saya kenal siapa kalian. Maka Abu Darda mengatakan, aku tahu orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang paling jahat di antara kalian. Kemudian Abu Darda mengatakan, orang baik adalah orang yang kebaikannya senantiasa ditunggu. Jadi kalau ada orang kebaikannya ditunggu-tunggu Bu, itu orang baik. Loh, biasanya teko nang omahku, kok yamene durung? Jadi orang yang ditunggu-tunggu kebaikannya, biasanya lek tanggal sakmene iki wis ngirimi, kok iki kok durung ngirim. Jadi orang yang kebaikannya senantiasa apa? Ditunggu. Kenapa kebaikannya ditunggu? Karena memang orang itu terbiasa dengan perbuatan baik. Coba lek gak tahu api, ngelakoni api sepisan, mungkin gak ngomong tapi jurune hati dungare. Coba kalau Ramadan gini kan, biasa orang gak pernah ke masjid, moro-moro ada orang yang gak tahu masjid, moro-moro teko nang masjid. Terus yang biasa ke masjid ngomong apa?
stadium 4. Sekali mati, Mas. Wis pesen kuburan. Kok dungaren moro-moro muncul, Dek? Nah, kenapa? Karena sebelumnya tidak pernah. Nah, maka orang yang dinanti kebaikannya itu artinya apa? Memang dia terbiasa berbuat baik. Yaitu orang yang kebaikannya diharapkan dan keburukannya dijaga. Lah, bukan keburukannya dijaga. Orang lain merasa aman dari keburukannya. Jadi keburukannya dijaga itu artinya apa? Dia menjaga diri agar jangan sampai orang lain mendapati keburukannya. Lisannya dijaga, tangannya dijaga, sikap dan gerak-geriknya dijaga agar orang lain tidak mendapatkan keburukan darinya. Itu orang yang paling baik. Siapa mereka? Nomor 1, yang kebaikannya senantiasa dinantikan. Nomor 2, yang keburukannya senantiasa dijaga, jangan sampai mengenai orang lain. Kemudian, siapa orang yang paling buruk itu? Orang yang paling buruk di antara kalian adalah yang kebaikannya tidak diharapkan. Wes gak dinteni blas. Karena apa? Memang saat durunge gak tahu api. Sehingga tidak diharapkan kebaikannya. Karena apa? Wes wong sugih model ngene iki mati luwih apik timbang urip. Sugih mek isine pamer tok. Pamer apa? Pamer bojo? Maaf loh Bu ya, orang kita ini tidak harus yang pantas dipamer no Bu. Standar kabeh. Yo ganteng gak sepiro, putih gak sepiro, gede dukur gak sepiro. Masa dipamer no? Pamer mobil, pamer rumah, pamer baju, pamer apa? Pamer setelah ikut senam setelah 2 hari, lo langsung melakukan ngawe ini. Padahal senam baru berapa kali? Ada kelompok ibu-ibu, ini oknum ya, saya disclaimer dulu daripada dipotong videonya sama orang susah saya nanti. Ada kelompok ibu-ibu senam rajin, badan tidak berubah, tapi gaya tambah gede. Ada model begitu. Ustadz kok tahu? Lah sing dihadepin sing ngono-ngono kok ya. Jadi melo senam, wah semangat lek senam. Wah, pakaiannya mahal-mahal. Awake gak berubah belas pancet. Tapi karena merasa ikut senam, sok merasa badannya sudah bagus. Akhirnya kalau apa-apa lek foto paling ngarep. La haula wala quwwata illa billah. Mana orangnya yang mana? Yang mana orangnya? Oh, enggak datang. Loh, ngerasani ya. Yang ikut pondok Ramadan berarti dosa Anda, posoi hilang pahala Anda Bu, entek Bu kari luwe ngelak tok sampean Bu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Kenapa? Ada apa? Siapa yang mulai? Anda sudah banyak dosa nuduh orang lain lagi. Astagfirullahaladzim. Sudah, maka siapa orang yang buruk itu? Orang yang kebaikannya tidak diharapkan. Jadi kebaikannya tidak apa? Jadi ketika dia kaya, orang lain gak ngarep apa-apa blas. Alah percuma sampai sing sugih karuan wong iku sing sugih. Wong melaratai beneh apa maneh sugih. Nah, gitu. Jadi kebaikannya tidak diharapkan. Kemudian dan tidak selamat dari keburukannya. Keburukannya tidak terjaga. Artinya apa? Lisannya sakarepe dhewe, sikapnya sakarepe dhewe, tangannya mukul orang, segala macam. Kemudian serta ketika dia punya budak tidak dibebaskan. Itu adalah orang yang paling buruk. Hadis yang berikutnya an Abi Umamah sami'tu yaqulu al-kanud al-kanud. Apa kanud itu? Innal insana li rabbih lakanud. Kanud itu apa? Kufur nikmat. Yaqulu al-kanud alladhi yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu wa yadribu 'abdahu. Innal insana li rabbih lakanud. Kanud di sini artinya 3. Nomor 1, orang yang tidak pernah memberi
tidak pernah memberi itu berarti apa? Pelit. Yang kedua, dan kalau bepergian gak tahu ngejak konco. Bepergian di sini artinya apa? Yanzilu wahdahu, lek wayai safar pas mangan singitan. Mbak jaluk entek. Nah, itu namanya apa? Kanut. Ketika dia makan pas sedang safar, makannya ya apa? Sendirian. Maka Imam Syafi'i bilang apa? Kalau mau tahu hakikat orang itu baik atau jahat, lihat di 3 keadaan. Salah satunya ketika apa? Safar. Karena ketika safar itu membuka tabiatnya orang. Ono sing gak sabaran, ono sing cerekel, ono sing egois. Ayo, kalau safar, tapi kalau safarnya cuma pare jolo tundo aja durung ketok, Bu. Belum kelihatan. Coba safar pare sampai kenapa Dieng? Riau misalkan. Yang itu Danau Toba memakan waktu berhari-hari. Itu kan kelihatan. Mana orang yang kalau mengeluarkan makanan di tumba, yo mas yo titik tapi roto. Nah, begitu itu. Apalagi ketika umroh. Ada ibu-ibu pulang umroh bawa dosa. Pulang umroh bawa dosa. Temen sekamarnya aibnya diceritakno kabeh. Tapi bukan di Pari, di Kediri itu, menisan ya. Bukan di Pari itu orang Kediri. Jadi ketika pulang umroh itu cerita ke temen, Mbak, aku lak sak kamar wong papat.